Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bareng-bareng kita ucapkan la hawla wa la quwwata, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, illa billahil aliyyil azim. Barang-barang la haula wa la quwwata, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, illa billahil aliyyil azim. La haula wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini kita mendapatkan hidayah dari Allah. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita bersyukur alhamdulillah dapat hadir di majlis ilmu. Al-Fakir dapat mandat dari pengurus Masjid Al-Madinah ini, yang mana Al-Fakir sudah membiasakan di setiap awal bulan daripada hari, yaitu hari Sabtu, Al-Fakir mau istiqomah, mau belajar ibadah, ikutin orang-orang yang sudah pada lebih dahulu, lebih awal di Masjid Al-Madinah ini. Jadi Al-Fakir ini ghabit itu iri, pengen belajar. Mudah-mudahan yang kita pelajarin ini dapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ibu, para bapak, para adik, para jamaah sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, wabil khusus yang saya hormati para pengurus Masjid Al-Madinah ini, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, sehat badannya. Begitu pula bapak-bapak, saya doakan panjang umurnya, sehat badannya, istrinya bertambah sehat insya Allah. Para ibu yang senantiasa mendapat rahmat Allah, yang senantiasa tercurahkan rahmatnya, karena ibu-ibu lebih banyak ibadahnya. Betul Bu ya? Bu, tinimbang daripada bapak, ibu lebih banyak ibadahnya. Karena ibu-ibu banyak banget di mana-mana, sering hadir ke majlis ilmu. Mudah-mudahan ibu-ibu mendapat ridha Allah, amin. Suaminya bertambah sehat, anak-anaknya dijadikan anak-anak yang saleh dan solihah. Kita doain orang tua kita, yang mudah-mudahan orang tua kita yang masih ada panjang umur, sehat walafiat, yang sudah tiada diampunin dosanya. Sudah tentu kalau anaknya nuntut ilmu, insya Allah Allah redha. Karena ada doa dari Nabi, Allahumma amitna fi talabil ilmi. Allahumma ya Allah, amitna, wafatkan kami fi talabil ilmi, di dalam menuntut ilmu. Apalagi di sini diadakan setiap bulannya Al-Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Itu yang namanya Habib, saudara, itu keturunan Nabi, keturunan Rasul, tak putus nama beliau nyambung ke Rasulullah. Kalau saya nih Al-Fakir putus, gak nyambung.
nggak nyambungnya kemana, nggak tahu kebenen apa kemana ini ya. Ada kebenen di sini nggak ada ya? Gitu. Karena siapa? Karena Nabi yang bilang, kullu hasabin wa nasabin munqati'un illa hasabi wa nasabi. Semua kebaikan, semua nasab putus, nggak nyambung. Apa kata Nabi? Illa, kecuali hasabi wa nasabi, kecuali kebaikan untukku dan keturunanku itu tidak putus sampai ke Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Misalkan nih di sini nih ada gitu ya orang yang sampai 9 nggak putus, wah cakep banget itu, jempolnya bukan satu, tambahin satu lagi, jadi berapa? 2. Ada nggak? Al-Fakir sendiri, karena Al-Fakir bukan Habib, walaupun namanya Pondok Pesantren Riyadul Habaib, tempatnya para Habib, itu Al-Fakir putus. Muhyiddin bin Muhammad, Muhammad bin Haji Marif, Haji Marif bin Jami'an, Jami'an bin Miran, Miran bin Ngawang. Ketujuh udah di awang-awang. Kalau anak saya nanti nih, anak saya ada namanya Muhammad kan, Muhammad bin Muhyiddin bin Muhammad bin Haji Marif bin Jami'an, Jami'an bin Miran, Miran bin Ngawang, sampai 7. Kalau 7 dikirim Fatihah, itu keluarga kita berkah hidup. Betul kan, kita hidup pengen berkah ya. Nabi aja yang turunan daripada orang-orang baik, Nabi pengen berkah. Nabi cuci tangan baca doanya, Allahumma inni as'alukal yumna wal barokah. Tuh ya, ya Allah, sesungguhnya aku, kata Nabi, as'aluka, minta padamu al barokah, keberkahan. Masya Allah, Nabi minta keberkahan. Tadi itu kita baca syairannya kan, Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadana waghfir lana dzunubana. Allahumma ya Allah, barik lana, berkahkanlah untuk kami. Nabi minta berkah. Pak Nabi orang yang penuh berkah. Fi Rajab, di bulan Rajab udah berlalu, wa Sya'ban, sekarang bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban disebutnya bulan roh. Kenapa? Karena ngirimin para arwah ahli kubur. Ruhun mufrad, rauhani tasniyah, arwah jamak taksir. Kalimat yang berubah dari bentuk mufradnya namanya jamak taksir. Itu arwah kita kirimkan tuh Fatihah arwah ahli kubur ya, kita kirimin Fatihah. Orang tua kita bin udah bisa terus lanjut ya, udah dikasih kode, udah datang gitu, kasih kode saja, saya kasih kode aja, terusin Pak ya. Nyampe di mana? Hah? Bagi banget nih. Bulan Roah, bulannya bulan baginda Nabi untuk banyak baca selawat, disebutnya bulan Roah. Karena apa? Karena ngirimin para arwah ahli kubur. Arwah itu mufradnya ruhun ya, tasniyahnya ruhan ya, jamannya arwah. Arwah itu artinya mengirimkan ahli kubur yang sudah pada meninggal. Arwah sepulan tuh nyampe. Kalau nggak percaya mati dulu dah, kalau nggak nyampe balik lagi ntar. Betul. Ini penting kita kirimin ahli kubur ya. Baik dengan suratul Fatihah, cuma Fatihah doang. Misalnya contoh nih ya, kita punya abah udah meninggal, ibu udah meninggal, tiap hari habis sholat bacain Al-Fatihata summa ila ruhi abi wa umi bi barakatihima alayya Al-Fatihah. Nah sekarang kita kirimin ya, ayo bismillahirrahmanirrahim. Maaf tapi yang punya bapak ya, yang punya bapak, yang punya ibu. Kalau yang nggak punya bapak, nggak punya ibu jangan. Ini maaf ya, yang nggak punya bapak jangan ikut
Ya, yang orang ada punya yang orang punya bapak, orang punya emak, jangan. Ini yang kira-kira lahir dari ibu, ada bapaknya gitu ya. Punya bapak. Oh, semuanya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihata khususon ila hadrati abi wa umi bi barakatihima alayya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna wal muslimina amin. Baca Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli warhamhuma kama rabbayani shaghira. 7 kali. Kalau mau dibaca banyak setiap hari jangan kurang dari 100 kali. Itu baca seperti itu. 7 kali itu ba'da adzan. Misalnya adzan dikumandangkan, kemudian kita ikutin, bahasa gondrongnya kita ajok-ajokin ya. Orang adzan kita ajok-ajokin ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu ajok-ajokan kita membawa hikmah. Kalau kita mati husnul khatimah. Itu. Kalau orang enggak ngajok-ngajokin orang lagi adzan, itu termasuk orang bakhil, orang pelit. Orang sama dengan disebut nama Nabi, embung baca salawat. Tahu embung? Ogah baca salawat. Itu sama juga orang pelit. Ya, jadi orang pelit banyak ya, bukan pelit medit aja tuh ya, merege hese ya. Begitu. Jadi orang pelit itu bukan orang yang nggak baik terhadap uang aja. Orang yang dengar suara adzan nggak ngajok-ngajokin itu orang pelit. Disebut nama Nabi nggak baca salawat, orang pelit. Mau sebut orang pelit? Mau? Orang medit? Orang jahe? Merekel? Merege hese? Oke. Itu bahasa India, merege hese. Ya, nah ini kita fungsinya nuntut ilmu adalah untuk tahu mana yang baik, mana yang enggak baik, mana yang haram, mana yang halal, mana yang sunnah, mana yang mubah. Nah sekarang kita tadi mukadimah kita awali dengan thalabul ilmi karena masih ada saja waktu saja. Dikasih kode aja karena saya bukan biasanya, karena emang saya niatnya mau belajar. Nah sekarang kita niatin dah ta'alum wa ta'lim, niat belajar juga, niat ngajar juga, ngajar diri kita ya. Begitu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair wa ibtigaa wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala wa ala manawa aslafuna salihun ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna wal muslimina amin. Nah itu Pak Ibu, itu jampe niat nuntut ilmu.
atau niat ngajar ilmu, baik yang ngajar maupun yang belajar, itu jampenya yang diajarkan oleh Al-Habib Umar bin Hafid, ya, yang di Hadramut Yaman. Beliau ngambil kutipan dari Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, itu yang dibaca setiap harinya sama Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ya. Jadi ada ikutan kita, ya. Jadi bukan hanya kita mandi junub aja kita niatin, ya. Mengada mandi junub jangan niatin? Ada, dia bilang mandi basah, udah mandi basah aja nggak niatin, ya nggak sah sholatnya, betul. Jadi mandi junub itu kita baca doanya minimal, atau minimal setidaknya kita baca nawaitul guslal wajib lillahi ta'ala. Jadi bismillahirrahmanirrahim, nawaitu guslal wajibi lillahi ta'ala. Nawaitu saya niat guslal wajibi, mandi wajib, mau itu haid, ya, mau itu mandi nipas, mau itu habis bersenggama, ya, maupun itu kita malam mimpi kemudian keluar air mani, ya, itu kita baca nawaitu guslal wajibi lillahi ta'ala. Boleh nggak tambahin fardhon? Boleh. Nawaitu guslal wajibi fardhon lillahi ta'ala. Pak Ustadz, saya mau bukan itu, panjang dari sini sampai ke mall, ya. Boleh. Panjang gimana? Nawaitul gusla li raf'il hadatsil akbari an jami'il badani fardhon lillahi ta'ala. Ya, yang sudah pada bisa semuanya, ya. Nggak mungkin bapak-bapak nggak bisa karena udah langganan tiap malam Jumat, paginya mandi, betul. Udah langganan tiap malam Senin, malam Kamis, ya enggak? Karena sama juga mundu Yahudi, ya enggak? Pahalanya gede, masya Allah. Tuh kita mandi junub aja pakai niat, puasa kita pakai niat, nawaitu shoma gadin an adai, betul ya? Nawaitu shoma gadin an adai fardi syahri ramadhani hajihi sanati lillahi ta'ala, ya. Pak Ustadz, saya mau bukan ramadhani, ramadhana. Boleh. Mau ramadhana. Pak Ustadz, saya dari Jawa, ramadono. Jangan, ramadhana jangan. Nawaitu samagodin an adai fardi syahri ramadono, jangan, ya. Ramadhani atau ramadhana ada jalurnya, ada ramadhani karena dimudofkan, mudof ile, ya, itu dibaca ramadhana karena isim ghair munsharif, nggak apa-apa. Jadi jangan main salah-salahan. Wah Ustadz, sono ramadhana, di sini ramadhani, kok beda-beda. Nggak apa-apa, sedangkan ramadhana aja, ya enggak. Nah, kemudian kita belajar sudah niat tadi, kemudian mandi junub juga kita niatin. Nah sekarang siapa yang punya utang, ya, niatin juga punya utang sama siapa? Sama Allah. Punya utang apa? Utang puasa. Misalnya waktu bulan Ramadan yang telah berlalu kita punya utang, nggak puasa, yang laki nih 2 hari nggak puasa, sakit, ya. Nah itu dia dari sekarang nih kudu qadha besok, ya. Jangan sekarang, karena udah minum udah makan, ya. Begitu. Niatnya gimana? Ada niatnya. Bismillahirrahmanirrahim, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma gadin an adai fardi syahri ramadhana qadaan lillahi ta'ala. Boleh. Gitu ya. Jadi kita puasa Ramadan tapi qadaan. Itu. Boleh nawaitu shauma gadin an qadai ramadhan. Nawaitu, baca samagadin an qadai ramadhana fardha lillahi ta'ala. Itu ibu-ibu yang banyak punya utang. Kenapa ibu-ibu punya utang? Karena ibu di saat tanggal 1 Ramadan tahun 2022 dia head sholat gratis, ya Bu, ya, tapi puasa bayar. Pak Ustadz, saya baru bayar atu doang, utangnya berapa? 7, ya bayar 6 lagi. Emang Allah ngutangin? Iya, kita ya punya utang sama Allah, Allah ngutangin. Kalau enggak dibayar, kita termasuk di situ punya dosa. Tanda apa? Tanda males. Ya, jadi ibadah juga ada yang diqadhain. Ya. Bapak-bapak, kalau memang itu di saatnya dia enggak puasa 2 hari, kemudian dia meninggal, nah anaknya kudu qadhain. Anak, ya, boleh nggak mantu? Boleh. Temen? Boleh.
ya enggak? Wah saya mah kalau udah mati begitu orang tua saya bayar fidyah nggak apa-apa, cuma ingat al fidyatu ta'amu miskin, fidyah itu makanan orang orang kaya jangan dikasih, ini ada riungan selamatan orang kaya dikasih-kasihin, jangan. Fidyah itu kasih orang miskin, tuh taruh beras itu, siapa yang butuh beras tuh ambil, yang butuh berarti dia miskin ya. Nah bagaimana kita orang kaya habis beli beras 2 karung, nah kemudian kita malamnya dikasih fidyah, ambil nggak apa-apa, niatin buat orang lain, biar niatin buat tetangga kita, niatin buat orang yang sebelah rumah kita orang susah, atau niatin buat anak yatim atau janda yang sudah tua. Kalau yang janda masih muda jangan, takut bininya curiga. Maaf ya Bu, yang jadul tua ya Bu ya, yang muda jangan, takut bini curiga. Oh, masih beras sekarung, masya Allah, nggak tahu sekarung yang 5 liter. Ada nggak sekarung yang 5 liter? Ada, yang 3,5 liter juga ada. Coba aja di besok nih menjelang bulan puasa banyak itu sekarung cuma 3,5 liter ya, begitu. Ntar terkenal lagi ya, Mas Tono janda muda dikasih beras sama suami lu katanya sekarung. Itu kan biasanya kalau kejelekan juga digede-gedein ya itu. Nah kemudian kita qadain deh ya, niatin ya, niatnya kayak begitu. Nah kemudian kita wudhu juga itu pakai niat, nawaitul wudhu'ah li raf'il hadatsil asghari fardha lillahi ta'ala. Niat puasa pakai niat, mandi junub pakai niat, kemudian ngeluarin fidyah juga pakai niat, niatin. Adapun berasku ini jumlahnya ada 75 mud, sekarung itu 60 liter 75 mud Pak, kalau Bapak 2 karung berarti 150 mud. Adapun berasku ini jumlahnya ada 75 mud, aku fidyahkan untuk orang tuaku Fulanah binti Pulen. Boleh Pulen, boleh Legit, nggak apa-apa, binti Legit misalnya ya enggak, itu. Dan berasku ini aku sedekahkan kepada orang-orang miskin, anterin. Oh di data orang miskin ada berapa di tetangga kita kiri kanan, itu Pak yang bagus ya, yang bagus, yang dibagikan sama pengajian, yang dikasih orang pada kaya ya, jangan yang miskin yang nggak punya ya ke penghasilan. Atau jahdul bala, ada jahdul bala itu pengeluaran banyak ya, pemasukan sedikit. Nah orang ini pengeluarannya banyak, penghasilannya cuma sedikit kasih, itu jahdul bala namanya. Karena ada doanya, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Itu maka kita berlindung tuh, Nabi aja berlindung, minta jangan sampai jahdil bala ya. Nabi minta juga berkah tuh, kayak tadi kan kita baca keberkahan ya, kita baca tuh berkah itu penting ya. Bedanya apa sih Ustaz, berkat sama berkah? Beda. Kalau berkat brek diangkat, berkat namanya. Jadi kalau berkat brek cara tuh, ayo udah kompak, gerimis pulang semua, atau selalu ada Nabi pulang, dia brek diangkat, namanya berkat. Kalau barokah apa ya, barakatun mufrad, barakata ini tasnya, barokat jamak daripada barakatun, banyak keberkahan. Apa dalilnya? Tazidul khair fil khair, sudah baik bertambah ibu bapak sudah baik nih, dapat hidayah di sini, kemudian dengerin pengajian dapat taufik, dapat ilmu dia catat, itu namanya barokah. Apalagi sesudah daripada pengajian dia ceplosin tuh ya di kotak amal ya, atau kan tadi yang dijalanin dia memberikan ya, infak ya, itu namanya barokah. Ngaji bagus, kemudian dia sholat duha di sini bagus, kemudian dengar pengajian bagus, dan infakkan hartanya ke jalan Allah bagus, itu namanya barokah tuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Waktu masih ada Zat. Berapa menit lagi? 20 menit. Berapa? 20. Dikasih waktu 20 menit lagi. Ini apa yang saya sampaikan? Saya bukan ahli ilmu. Ya enggak? Disuruh nyampein 20 menit lagi. Dari sini kemana? Dari sini ke Kebayoran 20 menit. Allah, gimana Pak nih? Terus.
Ya, takut nanti ada di belakang saya ya nggak, karena saya bukan biasanya ngajar di sini, saya bukan ngajar, saya niatin taklim ya Pak ya gitu. Nah kemudian kalau kita taklim jangan lupa puji Allah, puji Rasulullah. Tuh, puji Allah dan puji Rasulullah sebelum taklim tuh. Kita belum ngaji nih, puji Allah, puji Rasulullah, kita dibaca selawat ya, itu muji Allah dulu, puji Rasulullah ya. Bagaimana mujinya? Ya Rabbi bil Mustafa, bisa kan? Gimana coba? Ya Rabbi bil Mustafa balik sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Tuh, ada lagi yang ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Coba bareng, ya Rabbi bil baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Ada lagi selain itu? Ada apaan? Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Barang, ya Rabbi bil Ada lagi Bu, apa ada lagi Bu selain itu? Muji Rasul macam-macam Mbak itu nadanya. Siapa yang bisa? Udah kasih tisu nih yang bisa. Adalah kabur. Ya Bu. Gimana coba? Nah, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha karami. Ya Rabbi bil baligh maqasidana waghfir lana. Ya, ada lagi siapa? Nunjuk, ayo. Ayo, apa bersuara nggak apa-apa. Saya pungut ini, ya, pujian-pujian Allah dan Rasulnya. Karena kita memang sebelum ngaji, sebelum taklim itu diperintahkan muji Allah dulu, muji Rasul dulu. Siapa yang bisa? Ada suara tuh kayaknya sono. Gimana Bu? Ayo coba punya banyak nih, maksud nanti ibu di pengajian ibu-ibu ya gimana? Baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Barang, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Dah, ada lagi? Ayo, dari suruh majlis saya pungut ini atu-atu. Itu yang tadi. Udah, yang tadi yang belum. Ayo mana? Dari majlis. Ada nama Ibu Sadiah? Nggak ada. Ada Ibu Khadijah? Ada Ibu Khadijah? Nggak ada. Rodem ada. Ada Ibu Maymana barangkali. Ayo. Siapa Ibu Salimah? Ada Salimah mana? Ya. Ayo coba yang punya nada yang bagus, nanti
itu kan ada juga yang rekam tuh, jadi dimanfaat. Khairun nas anfa'uhum lin, sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat buat manusia yang lainnya. Ayo nih nada-nada daripada pujian Allah dan Rasul. Ya Rabbi bil Mustafa, ya Rabbi hai Tuhanku bil Mustafa, dengan lantaran Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad namanya ada Muhammad, ada Ahmad, ada Toha, ada Mustafa. Nama Nabi kalau nggak salah 200. Nama Nabi 2, nama Allah berapa? 1000. Nama Allah 1000. Yang wajib kita hafal Asmaul Husna, ya. Asmaul berapa? Asmaul Husna itu 99. Wajib hafal tuh, nggak hafal dosa. Nggak hafal dosa. Siapa orang yang hafal Quran akan masuk ke kuburan selamat, nggak ada persiksa. Orang tuanya selamat, nggak ada persiksa. Ya, kedua orang tuanya tuh. Kalau yang punya anak hafal Quran. Kalau kita hafal Quran kagak, itu supaya selamat di kuburan nggak ada persiksa, baca Asmaul Husna. Hafal. Ada yang hafal di sini. Acung dapat hadiah tisu. Ya. Hafal Bu. Ya, itu kalau kita ngaji awalin muji Allah dan Rasul. Ini baca salah seperti tadi. Nah, atau Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna baca itu nadanya banyak. Nih nada dari saya, boleh nggak saya keluarin? Boleh, tapi ya itu ibu ntar buat empok-empok suami kalau mau tidur, ya nggak? Ya cakep itu. Ya, gimana lagunya? Kalau kita mau baca Asmaul Husna, kita baca dulu walillahil asmaul husna fad'uhu biha nas'aluka ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwa. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'minu ya Muhaimin ya Azizu ya Jabbar ya Mutakabbiru ya Khalik ya Bari'u ya Musawwiru ya Ghaffaru ya Qahar ya Wahhabu ya Razzaq ya Fatahu ya Alim ya Qabidu ya Basit ya Khafidu ya Rafi' ya Mu'izzu ya Mudhillu ya Sami'u ya Basir ya Hakamu ya Adlu ya Latifu ya Khabir ya Halimu ya Azimu ya Ghafuru ya Syakur ya Aliyu ya Kabir ya Hafidhu ya Muqit ya Hasibu Jalilu ya Karimu ya Raqib ya Mujibu ya Wasi ya Hakimu ya Wadud ya Majidu ya Syahidu ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyu ya Matinu ya Wali ya Hamidu ya Muhsi ya Mubdi'u ya Mu'id ya Muhyi ya Mumit ya Hayyu ya Qayyum ya Wajidu ya Majidu ya Wahidu ya Ahad ya Samadu ya Qadiru ya ya Muqaddim ya Muakhir ya Awal ya Akhiru ya Zahir ya Batinu ya Wali ya Muta'ali ya Barru ya Tawwabu ya Muntakim ya Afu ya Rauf ya Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsitu ya Jami ya Ghaniyu ya Mughni ya Mani'u ya Dharu ya Nafi'u ya Nuru ya Hadi
ya badi'u ya baqi ya warisu ya rasidu ya sabur salimna wal muslimin ya Allah Rabbul alamin. Nah itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau nuntut ilmu, mau ngaji, puji Allah dulu, sebut-sebut nama Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena dunia dilaknat. Kata Nabi, ad-dunya mal'unatun illa man fiha dzikrullah wa dzikrur rasul. Ad-dunya mal'unah. Mal'unah itu kalimatnya muannas, karena ad-dunya lafaz mudzakkar tapi maknanya muannas, karena dunia ini ya banyak, gunung dunia, kereta dunia, duit dunia, perempuan dunia, ya itu dunia banyak, maka disebutnya muannas. Ad-dunya mal'unatun illa man fiha dzikrullah wa dzikrur rasul. Dunia dilaknat kecuali pengisi dunianya apa? Dzikrullah, nyebut-nyebut Allah, wa dzikrur rasul, nyebut-nyebut Rasul. Nyebut Allah tadi itu dengan Asmaul Husna, nyebut Rasul dengan apa? Dengan salawat tadi, ya Rabbi bil Mustafa. Nah kemudian masalah kita kubur itu bakal disiksa, semua orang di kuburan bakal disiksa kecuali yang dapat ampunan dosa. Kalau biarpun dosanya banyak, berlipat-lipat ganda punya dosa, tapi akhirnya dia tobat, dia istighfar kepada Allah, dia dapat ampunan dosa, dia itu tinggal disiksa di kuburan. Nah mau diampun dosa, mau dia baca tadi tuh ya istighfar ya Bu ya, baca nyebut nama Allah, itu insya Allah diampunin dosa. Ke majlis ilmu itu diampunin dosa. Kemudian di kuburan ada yang gelap, ada yang terang ya. Nih tadi saya tulis, saya catat nih, ada dari kitab Syamil ya, dikatakan oleh ulama ada sab'atu asya'atu nawirul kubro, ada 7 perkara yang buat nerangin di kubur. Berapa? 7. Yang pertama awalha ikhlas bil ibadah, kita ibadah ikhlas, baik puasa, sholat, bakti sama guru, bakti sama orang tua, ikhlas. Ngasih uang di masjid, di musola, di jalan, di mana saja di tetangga kita, ikhlas. Tuh ikhlas dalam ibadah, sholatnya, sholat duhanya ikhlas, ngajinya ikhlas, itu ikhlas, Masya Allah nanti di kuburan terang. Kedua wasani birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua dengan baca apa tadi itu? Dengan baca Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau punya uang 5.000 rupiah kita infakin buat orang tua kita, itu namanya birrul walidain. Atau kita bacain Fatihah kayak tadi, Al-Fatihah khususan ila hadrati abi wa umi bi barakatihim alayya Al-Fatihah, itu namanya bakti sama orang tua. Atau pulang dari sini orang tuanya dia cebokin, orang tuanya dia mandiin karena memang sudah sakit, itu nih bakti sama orang tua. Ngomong baik sama orang tua, wa qul lahuma qaulan karima, ucapin yang cakep, yang bagus, yang manis sama orang tua, itu juga bakti sama orang tua, itu nanti di kuburannya terang. Yang ketiga silaturahmi, nih maka al-fakir sempetin, walaupun hari Sabtu, hari Minggu ada pengajian tiap hari di rumah, dia pengajian, saya sempetin kemari. Kenapa? Di sini kita silaturahmi ya, tentu temu sama ya Ustadz Wahyudi, temu sama Ustadz Bahram, semua yang lain-lainnya, itu namanya silaturahim. Mbak Haji Taufik temu, yang kita belum kenal juga ketemu, kita temukan, ini silaturahim. Silaturahim tazidu fil umur, silaturahim itu menambahkan umur. Waktu tinggal dikit lagi, sudah jam 9 kurang 3 menit lagi dah ya. Ya, lanjutin. Kemudian yang keempat apa nih? Warabiu alla yudhi'a umrahu fil maksiat. Yang keempatnya, jangan sia-siakan umur buat maksiat. Emang maksiat joget doang? Bukan. Emang maksiat itu kita berzina doang? Bukan. Kita di jalan mata kita delalatan, ngeliatin paha ayam, paha Maryam. Nah, itu kita liatin tuh yang dia naik motor pakai sempak adanya doang tuh ya, lupa pakai androk. Ya, kita tuh astagfirullahaladzim, dosa. Ya, ditutupnya separuh. Itu dosa juga, itu maksiat juga, jangan ya. Itu umur kita jangan digunakan buat kayak begitu. Wal hamisu alla yatabi hawahu, yang kelima jangan ngikutin hawa nafsu. Nah, hawa nafsu bini kita ikutin, pengen ke mall, jangan. Kita ikut bini kita ke masjid, kita ikut sini ke masjid Ad-Duha. Nah, itu namanya nggak nurutin hawa nafsu. Kalau di saat ngaji dia keluar pengen jalan-jalan, ya orang pada ngaji dia kemana tahu perginya merah,
ya, itu namanya ngikutin hawa nafsu. Kemudian yang keenam, ayajtahida fi taat, kudu sungguh-sungguh dalam ibadah. Taat kudu sungguh-sungguh, jangan kita main-main. La ta'ala bil ibadah, jangan main-main buat ibadah, baik baca sholawat, jangan main-main, kudu bagus. Nah kemudian juga yang ke tujuhnya wasabiu ayuk sira dzikrullah, yang ketujuhnya memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak tadi itu zikir, baca salawat, baca asmaul husna, baca tadi dipimpin sama ustaz tuh ya. Nah itu semua zikir nama zikrullah. Itu di dunia kita enggak dilaknat, enggak kebakaran, enggak kebanjiran, enggak kena angin topan, enggak kena gempa. Kenapa? Karena enggak dilaknat pengisi dunianya. Dunia malunatun illa man fiha dzikrullah wa dzikr rasul. Dunia dilaknat kecuali pengisi dunianya zikrullah, enggak kena gempa insyaallah. Bu, nggak kena angin topan, nggak kena angin hayan, nggak kena angin beliung, nggak kena daripada banjir bandang, insya Allah selamat, nggak kebakaran, nggak kecurian, asalkan kita ingat zikrullah wa dzikr rasul, baca marhabah ke, baca apa ke, itu zikrullah dzikr rasul ya. Selawat kita jangan lupa tuh baca Rabbi Mustafa sebelum kita ngaji, kita baca itu karena waktu sudah yang menentukan. Kita jam 9 udah dipatokin sama Ustaz Abdul Rasid, jam 9 selesai ya, mohon maaf ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna ladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa sifaan min kulli da bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.